Pemirsa, puluhan pedagang asongan dibubarkan oleh petugas Satpol PP di kawasan Tamrin, Jakarta. Meski Car Free Day ditiadakan, namun warga tetap berolahraga di kawasan Sudirman Tamrin. Bu, tolong Bu, jangan di sini Bu. Ada ini yang bisa terpecahkan Bu. Petugas Satpol PP ini membubarkan satu persatu pedagang asongan yang berjualan di sekitaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat Minggu pagi. Petugas meminta agar pedagang kopi dan air mineral tidak lagi berjualan dan segera meninggalkan lokasi. Banyaknya pedagang dan warga yang berolahraga sempat membuat petugas kesulitan. Bu, tolong Bu, jangan di sini Bu. Ada ini yang bisa terpecahkan Bu. Ini ada molas nggak ada untuk berdagang, nggak boleh. Silakan sana, petan sana, lain sebentar lagi. Juga lah Mas, namanya cari makan. Tapi Ibu tahu kalau pedagang ini dilarang di sini? Iya. Nah, sekarang Ibu, Makanya saya keliling. nah Ibu dengan diusirnya kayak gini nih disuruh pergi gimana nih Ibu? Ya saya pergi lah Mas. Saya harus nurut perintah lah. Suruh pergi ya pergi kita. Kita ngasong aja. Silakan sepedanya yang parkir di tengah-tengah silakan diangkut. Silakan pindah. Silakan, hari ini tidak ada Car Free Day. Tak hanya pedagang, petugas juga meminta kepada warga yang berkerumun untuk membubarkan diri. Pembubaran kerumunan warga dikarenakan tidak adanya Car Free Day di sepanjang kawasan Sudirman Tamrin oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ramainya kawasan Patung Kuda Tamrin ini tidak hanya digunakan untuk berolahraga, namun juga berekreasi. Silakan berjalan lagi sepedanya. Lagi kepengen ini Mas, udah kangen banget acara suasana Car Free Day ini. Sementara itu, meski kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditiadakan, kawasan Sudirman hingga Bundaran HI tetap dipadati oleh warga yang berolahraga di Minggu pagi. Kegiatan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta tak lagi digelar di kawasan Sudirman Tamrin. Agar tak menimbulkan kerumunan, kegiatan dipindah ke 32 ruas jalan yang tersebar di Jakarta. Di Jalan Antasari misalnya, Jalan Layang Nontol ini ramai dikunjungi warga yang ingin berolahraga, mulai dari bersepeda hingga berlari dan berjalan santai. Selama masa PSBB transisi, durasi Hari Bebas Kendaraan juga dikurangi menjadi 3 jam saja. Car Free Day berlaku mulai pukul 6 hingga 9 pagi. Sementara itu, sejumlah warga yang selesai berolahraga di kawasan Car Free Day, Kanal Banjir Timur Durensawit, Jakarta Timur, juga memilih berkerumun di dekat pintu air untuk menyaksikan pemandangan busa putih yang menutupi permukaan air BKT, tepatnya di pintu air Malakasari. Warga memanfaatkan momen ini untuk berfoto dan membuat video dari jembatan pintu air serta bantaran KBT. Banyaknya warga di pinggir BKT mengakibatkan jaga jarak sulit dilakukan. Sejumlah warga terutama anak-anak juga tidak menggunakan masker. Selain Car Free Day, pagi tadi kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta juga dipadati pengunjung untuk berolahraga. Pihak manajemen Gelora Bung Karno membatasi kapasitas pengunjung 1.000 orang per 1 jam. Untuk mencegah penularan virus COVID dan selalu berhati-hati
Akses masuk pengunjung ke Ring Road Gelora Bung Karno melalui pintu A dengan pengecekan suhu menggunakan thermoscanner. Pengunjung yang berolahraga pun dibatasi hanya 1.000 orang per jam. Sedangkan manajemen GBK tidak memperkenankan olahraga menggunakan alat tambahan seperti skuter, skateboard, dan sepeda, dan juga tidak membawa anak di bawah 12 tahun dan ibu hamil. Lalu bagaimana kondisi terkini dari kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Kita bergabung dengan rekan kami Ririn Oktaviani di sana. Ririn, apakah protokol kesehatan COVID-19 masih ditaati warga yang berkunjung ke kawasan GBK? Ya Uci dan juga April, pada sore hari ini kawasan Gelora Bung Karno mulai didatangi warga yang akan melakukan aktivitas olahraga, baik yang akan melakukan jogging maupun bersepeda. Namun jika dipantau dengan kondisi pada pagi hari tadi, memang saat ini belum terlalu ramai. Namun meskipun belum ramai, sejumlah protokol kesehatan tetap diterapkan oleh petugas Gelora Bung Karno. Dan untuk mengantisipasi adanya kerumunan yang mengantri untuk masuk menuju ke area Ring Road yang merupakan area jogging ini, petugas telah mempersiapkan garis untuk antri bagi warga yang akan menuju ke area Ring Road, di mana nantinya setiap warga yang akan menuju ke area Ring Road yang merupakan area jogging ini akan dilakukan pemeriksaan. Di antaranya yang pertama diwajibkan untuk selalu mengenakan masker saat berada di kawasan Gelora Bung Karno. Kemudian juga melakukan pengecekan suhu dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah berolahraga, di mana setiap sudut-sudut di Gelora Bung Karno ini juga sudah disiapkan untuk fasilitas cuci tangan. Sementara itu juga hal yang tidak kalah penting diantaranya adalah anak bayi maupun anak di bawah usia 12 tahun dan juga ibu hamil dan juga lansia belum diperbolehkan untuk memasuki kawasan Gelora Bung Karno karena alasan kesehatan. Dapat kami informasikan juga untuk warga yang akan berolahraga ke Gelora Bung Karno ini, untuk mengantisipasi adanya kepadatan yang terjadi di area Ring Road, petugas Gelora Bung Karno menerapkan sistem shift, di mana di setiap shiftnya ini akan diberlakukan atau dapat diperbolehkan 1.000 orang untuk melakukan olahraga selama 1 jam dan nantinya akan berganti dengan gelombang selanjutnya. April dan juga Uci. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Stadion GBK Jakarta. Pemirsa, sementara itu kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat di akhir pekan ramai didatangi wisatawan. Petugas menerapkan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat sudah terjadi sejak pagi. Tingginya volume kendaraan akibat banyaknya warga yang menuju ke sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak. Petugas sempat menerapkan sistem one way atau satu arah menuju puncak untuk mengurai kemacetan. Kami perbarui informasi Anda dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Luis Ayu langsung dari Simpang Gadok. Luis, kawasan Puncak sudah semakin ramai. Bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan di tempat-tempat wisata? Ya, April, Uci dan juga pemirsa, terkait dengan protokol kesehatan apakah sudah diterapkannya atau belum, dari pantauan kami sejak pagi tadi hingga saat ini saya melaporkan memang sebagian pengunjung yang berwisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini sebagian atau rata-rata sudah paham atau sudah mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian di tempat-tempat kuliner juga sudah disediakannya tempat untuk mencuci tangan dan juga disediakannya hand sanitizer. Dan memang diketahui bahwa tidak sedikit masyarakat Jakarta memilih berlibur ke Puncak Bogor, terlihat dari arus lalu lintas yang terpantau sejak pagi tadi menuju puncak padat merayap. Bahkan pihak kepolisian beberapa kali menerapkan sistem one way. Dan terdapat di belakang saya saat ini adalah salah satu tempat atau kuliner
yang berada di Jalan Raya Puncak Gadok atau lebih tepatnya di Puncak Pas, yakni Warung Patra atau yang kerap disebut Warpat yang berada di perbatasan antara Bogor dan juga Cianjur. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan bagi para anak muda untuk menghabiskan waktu akhir pekan seperti saat ini. Dari parkirannya pun sampai harus membuka sistem buka tutup karena penuhnya kendaraan motor milik para pengunjung. Memang diketahui pasca berakhirnya masa PSBB dan memasuki era new normal, bahkan tempat ini malah semakin diramaikan anak-anak muda yang sekedar singgah sambil menikmati makanan dan pemandangan hijaunya kebun teh. Dari pantauan kami terkait juga kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau sistem satu arah masih diterapkan, yaitu dari arah Cianjur menuju arah Jakarta di tempat saya melaporkan saat ini. Jika tadi beberapa menit yang lalu sempat terjadi kepadatan karena satu arah, namun saat ini sepertinya sudah terurai karena adanya sistem satu arah yang telah diterapkan oleh pihak kepolisian. Sementara demikian laporan dari Puncak Bogor, kembali ke April dan juga Uci. Terima kasih Luis Ayu melaporkan langsung dari Puncak Bogor. Selamat bertugas kembali.